selanjutnya kita lihat yang masih sederhana dulu. Makanya belajar menarik kayak yang kita selalu lakukan tiap pagi. Ditarik dari ujung bawah ujung atasnya sehingga ketemu nanti swing high swing low-nya nanti. Pergerakan yang kita prioritaskan adalah dia yang menuju satu arah. Oke, perhatikan ini swing high-nya, ini swing low-nya, kemudian ini swing low-nya. Jadi swing high-nya menuju ke atas, swing low-nya menuju ke atas. Maka trennya naik. Ya, tetapi sekali lagi tadi juga kita harus ingat bahwa level ini harus kita tetap jaga, harus kita tetap perhatikan. Ketika dia mulai bergerak naik, di resistennya, di levelnya, itu perhatikan. Apakah dia mampu breakout dengan baik, dengan signifikan, atau hanya breakout kecil, atau bahkan hanya menyentuh. Ketika berada di resisten, maka lihat selalu trigger. Lihat selalu triggernya. Kalau triggernya kita belum memahami, ya yang ada nanti kita jadi kebingungan. Kemarin sudah kita sampaikan ya, untuk bisa mengendalikan psikologi kita, itu pakai duit yang adem dulu. Yang kedua, kuasai teknikal. Ya, ini support resisten, kemudian range-nya bagaimana, kemudian karakter itu bagaimana. Ini kuasai teknikal sehingga tahu batas-batas. Ketika dia naik ada benturan apa enggak. Jadi remnya, ada remnya, enggak ngeslong terus. Kemudian tidak cukup dengan teknikal, maka harus menguasai recovery namanya. Apa itu recovery? Recovery itu salah satu cara, salah satu upaya untuk mencegah kerugian yang lebih besar atau meminimalisir tingkat kerugian. Ini kalau tidak paham tidak akan pernah ketemu, nanti trading kita tidak akan bertahan lama. Sudah silakan diuji, silakan dibuktikan. Kalau tidak tahu cara recovery, hanya mempelajari teknikal, hanya pengen tahu analisa arahnya kemana, maka selamanya tidak akan pernah bertahan di dalam trading. Karena recovery ini sangat penting. Kita tidak pernah tahu secara pasti harga itu naik sampai di mana, turun sampai di mana. Ada kalanya yang kita rencanakan sesuai target kita, tapi suatu saat tidak sesuai, suatu saat tidak menyentuh target kita, berbalik, dan berbaliknya jauh lebih panjang. Kalau kita tidak tahu recovery, habis sudah. Recovery itu bagian cara kita untuk meminimalisir tingkat kerugian. Ada 3 cara kemarin: cut loss, switching, averaging. Yang belum memahami ini, nanti silahkan minta linknya ke tim, akan dikasih materi lengkapnya, pelajari videonya. Karena panjang, tidak bisa hanya dengan belajar teori 1, 2, 3 hari, tidak bisa. Harus banyak dicoba, dipraktekkan. Bagaimana cut loss itu? Jaraknya berapa saya? Berapa persen saya membatasi ruginya? Kita bisa cut loss, bisa SL, oke, selesai. Kita bisa switch, 1 di stop loss, 1 ditambahkan. Kita bisa averaging, ya tidak ditutup, ditambahkan lagi. Apakah ditambahkan lotnya atau bahkan lotnya dipertahankan sama. Ya kalau kita hanya SL dan TP, maka sudah pasrah di situ. Dan itu pilihan, tidak masalah. Yang penting kita perhitungkan. Dari sekian analisa, dari sekian entry kita, antara stop loss dan TP itu endingnya harus banyak TP-nya. Itu kalau pakai SLTP ya. Kalau pakai yang recovery yang lain, switching, maka juga harus banyak berlatih. Karena ini berkaitan dengan permainan logika. Saat kita melihat market dan kita harus dituntut bisa berpikir dengan cepat, mengambil keputusan dengan cepat. Ya kecuali kita menggunakan swing.
Kalau swing sudah SL, TP jaraknya cukup jauh, udah kita biarkan. Tapi kalau kita menggunakan scalping, kita menggunakan day trading, SLTP-nya terlalu dekat, maka banyak nanti yang terjadi adalah stop loss yang selalu tersentuh. Ketika stop loss selalu tersentuh 3-4 kali, maka berhenti sudah. Ada yang salah dengan kita, ada yang kurang betul, ada yang kurang paham yang kita lakukan, dan bisa jadi saat itu, hari itu kurang mendukung, bukan malah kita kejar. Satu kali salah, kita kejar dengan lot lagi. 2 kali salah, kita tambahi lagi, dan seterusnya. Maka yang ada adalah bakar-bakaran semangat. Akhirnya nanti bisa habis. Oke, ini banyak sekali pertanyaan juga berkaitan dengan recovery. Banyak sekali yang tidak memahami, apalagi menentukan batasan resikonya. Sebagai contoh yang sederhana kita tidak bisa banyak belajar teori kalau menggunakan recovery, harus banyak praktek ya, karena itu perdalam skill kita. Di kondisi misalkan saat ini ya, misalkan kita melihat pedoman kita bearish engulfing misalnya, biasa begitu. Yang ada di kepala kita, banyak kita masih terpancing dengan pola itu tanpa melihat dari sisi histori. Oke, misalkan kita di sini lihat bearish engulfing, ambil posisi sell, lotnya misalkan lot 1. Begitu masuk sell, sudah kita target, misalkan sell. Kita targetkan selnya misalnya di sini ya. Ini targetnya. TP di sini. TP misalnya di sini 1837.96. Kemudian dengan risk dan reward rasio 1:2 misalkan, biasanya kan begitu. Oke, 1:2 berarti ini kalau TP-nya, maka SL-nya adalah setengahnya. Taruh di atas begini. Maka ini SL-nya. Kalau kita memilih menggunakan cut loss, ya sudah, kita di sini bisa cut loss di sini. Bisa SL kan di situ. 1849.33. Kalau kita sudah sepakat memilih cut loss, ya sudah, kita taruh di sini dengan perbandingan 1:2 misalnya, maka targetnya di sini. Silakan nanti diuji kira-kira dengan menggunakan day trading kemudian risk dan reward rasio kita adalah 1:2, nanti hasilnya bagaimana, berapa kali transaksi kita bisa dapatkan, endingnya apakah masih berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil, maka ubah strateginya, diubah. Misalnya targetnya kita targetkan 500 atau 600 misalkan ya. 500 misalkan di sini. Oke, misalnya kita targetkan di sini 500 ya. Kemudian resikonya kita taruh misalkan begini ya. Kita taruh tidak sama persis, tetapi juga tidak 1:2. Kita agak dinaikkan sedikit. Ya, misalkan begini. Boleh saja. Ya, kita bisa mengeksplor, kita menggali mana kira-kira nanti yang paling cocok. Misalkan di sini kita taruh TP-nya di 1840.29. Misalkan begini. Kemudian SL-nya di 1849.71 misalkan. Ya boleh-boleh saja seperti ini, sehingga kita pasrah dengan batasan ini. Nanti ketika naik tersentuh, ya sudah, kita terima, itu resiko yang sudah kita hitung. Kalau dia turun, ini target kita.
Kalau tidak tersentuh bagaimana akhirnya naik? Ya resikonya, karena kita sudah targetkan begini. Kalau kita pasrah dengan target ya begini sudah. Yang biasa digunakan teman-teman yang membagi signal kan begini. Dan ini boleh-boleh saja, sah-sah saja, selagi menguntungkan bisa diikuti ya. Tapi selagi itu tidak cocok ya kita cari cara yang lain.